Assalamualaikum, ketemu lagi di Ngobrol sama Ibu, tentunya bersama Ibu Isti Subakri. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam Mbak Vita. Nah, di episode kali ini Bu Isti, terkadang kita melihat adanya fenomena ya Bu ya dalam bersosialisasi, baik itu di kehidupan keluarga, suami istri, kakak beradik yang satunya kakaknya perempuan, adiknya laki-laki, teman kerja atau bahkan teman spesial gitu ya Bu ya, pria dan wanita. Kadang-kadang ini wanita merasa nggak dimengerti, sedangkan para pria sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, terkadang fenomena-fenomena ini sering muncul sekali Bu Isti. Nah, sebenarnya ada apa sih Bu dengan pria dan wanita ini Bu Isti, dan kenapa bisa terjadi Bu? Menarik memang Mbak Vita antara pria dan wanita. Karena kalau kita cermati, memang kadangkala pria dan wanita ini ada perbedaan-perbedaannya. Bisa saling melengkapi kalau kita sama-sama paham, tetapi bisa menjadi sebuah gesekan apabila kita tidak saling memahami. Kalau kita lihat dari struktur otaknya Mbak, antara laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Dan ini nanti akan membawa dampak terhadap perilaku antara pria dan wanita. Kalau kita lihat, yang pertama adalah berdasarkan hasil MRI gitu ya Mbak ya, antara otak kiri, belahan otak kiri dan belahan otak kanan itu ada saraf-saraf di tengah yang seolah-olah sebagai otak tengah, atau di dalam bahasa Latinnya disebut corpus callosum. Itu memang berbeda. Laki-laki itu lebih tipis, sedangkan perempuan itu 30% lebih tebal. Akibat dari ini sebenarnya kalau perempuan itu lebih multitasking, jadi bisa mengerjakan apapun dalam waktu yang bersamaan. Jadi dia bisa menelpon, bisa menggendong bayi, tapi juga bisa sambil membaca buku gitu. Sedangkan laki-laki itu tidak. Laki-laki itu hanya fokus pada satu pekerjaan, ada satu hal. Bahkan laki-laki itu untuk menjelang fokus, dia tuh perlu adaptasi 10 menit. Setelah 10 menit dia fokus. Setelah dia fokus, itu pendengarannya akan menurun. Sehingga yang sering terjadi, dia dipanggil oleh istrinya atau dipanggil oleh ibunya. Di panggilan pertama, tidak dengar. Panggilan kedua, ketiga, keempat, kelima. Biasanya setelah panggilan 4 ke 5, dia baru dengar. Sedangkan perempuan, kemanggil pertama, bahasanya halus, kedua halus, ketiga sudah mulai setengah halus, keempat sudah kesel dan disertai dengan mata melotot. Sehingga yang terjadi, perempuan menganggap laki-laki nggak dengar sampai berapa kali, sampai kesel. Sedangkan laki-laki pada saat dia sadar ada yang memanggil, dia melihat istrinya atau ibunya, matanya sudah melotot dengan suara keras. Jadi di sini terjadi gesekan, padahal sebenarnya ini karena struktur daripada otaknya. Contoh yang lain adalah terkait dengan ini. Jadi kalau laki-laki itu berpikir, itu hanya berpikir menggunakan satu sisi otak saja, tidak bisa bolak-balik. Laki-laki lebih fokus, jadi kalau misalnya memutuskan, dia lebih melihat pada pokok permasalahan. Sedangkan wanita itu bisa melihatnya banyak hal gitu, sehingga butuh waktu yang lebih lama. Jadi kalau laki-laki itu berpikir, itu hanya berpikir menggunakan satu sisi otak saja, tidak bisa bolak-balik. Sedangkan perempuan tidak, karena tadi otak tengahnya itu tebal, sehingga dia bisa berpikir tuh ke kiri ke kanan. Misalnya kalau laki-laki lagi bicara begini, besok mau touring, yang dipikir laki-laki adalah hanya touring, persiapan touringnya, kemudian motornya bagaimana, yang terkait dengan touring saja. Sedangkan kalau dia bicara dengan perempuan, yang diingat perempuan itu semuanya. Jadi dia bilang, kamu touring, bagaimana besok yang jemput anak-anak siapa? Kemudian ada berapa orang yang ikut? Jadi banyak yang dipikirkan. Jadi antara otak kiri dan otak kanan semuanya itu nyala semua saraf-sarafnya. Yang kedua adalah tumbuh kembangnya otak itu sendiri. Kalau perempuan dari kecil otaknya ini udah seimbang kiri kanan. Jadi tumbuhnya ini seimbang kiri dan kanan. Sedangkan laki-laki belahan kanannya lebih dulu, kirinya menyusul. Ini akibatnya Mbak, nampak pada waktu kita masih SD, SMP, anak perempuan nampak lebih pintar. Kenapa? Karena dia menggunakan semua sisi, dia bisa optimal. Sedangkan laki-laki dia cenderung santai gitu ya. Kok belajarnya tidak optimal. Baru nanti biasanya masa-masa SMA, anak laki-laki ini bisa mengejar. Sehingga pada waktu SD itu yang nampak di kelas wanitanya yang lebih pintar, tapi pada waktu SMA sudah mulai laki-laki bisa menyalip. Yang ketiga adalah fungsi bahasanya Mbak.
pusat bahasa perempuan itu lebih banyak di dalam otak dibanding laki-laki. Sehingga kosakata perempuan dalam sehari itu 20.000 kosakata. Sedangkan laki-laki hanya 7.000 kosakata. Tidak aneh kalau perempuan itu lebih banyak bicara dibanding laki-laki. Laki-laki itu lebih cenderung diam, sedangkan perempuan lebih banyak kalau ada masalah adalah berbicara, curhat. Karena apa? Karena perempuan itu lebih ke arah prosesnya, sedangkan laki-laki berpikir solusinya. Yang disebut proses seperti ini. Wanita itu pada waktu dia tertekan atau ada masalah, dia bercerita. Dalam proses dia bercerita itu, dia menstrukturisasi masalahnya sehingga menemukan solusinya sendiri. Jadi dia sudah senang kalau bercerita. Kalau laki-laki bukan, kalau ada masalah, dia diam. Setelah menemukan solusi, baru dia bisa bercerita kepada istrinya atau ibunya. Ini yang kadang-kadang membuat gesekan. Pada waktu laki-laki ada masalah, istri atau ibunya nanya, kenapa? Si laki-laki merasa bahwa, tar dulu, kenapa? Kok kamu nanya terus? Sedangkan perempuan merasa, aku mau bantu kamu, kok kamu nggak mau? Kalau tidak saling menyadari, ini bisa menjadi problem. Hal lain yang akibat dari ini juga begini, kalau pada waktu curhat, perempuan itu sebenarnya hanya ingin didengarkan. Sedangkan laki-laki, dia mencari solusi. Sehingga pada waktu selesai wanita curhat, dia memberikan solusi. Kadangkala solusi itu malah tidak diterima dengan baik sama perempuannya. Laki-laki itu cenderung berterus terang. Jadi kalau dia memang ada masalah atau ada hal apa, dia menyatakan dengan terus terang. Sedangkan perempuan dengan bahasa-bahasa sandi atau memberikan tanda-tanda. Nah ini kadang-kadang terjadi konflik. Kalau perempuan pengen kopi, perempuan suka bilang gini, kamu mau kopi gitu ya. Ini si prianya, ini kan tetap menyetir, enggak gitu. Karena dia merasa, dia ditanya, dia mau kopi atau tidak gitu. Tiba-tiba si wanitanya tadi kok diam. Yang mengemudi tadi bilang, kenapa diam? Marah. Ya habis kamu nggak mau berhenti. Loh, emang kenapa? Ternyata si wanitanya tadi pengen kopi sebenarnya, tetapi yang laki-laki tidak mengerti. Hal ini sering timbul karena memang perbedaan antara laki dan perempuan. Kira-kira demikian Mbak Vita. Baik, sangat menarik sekali dan unik ya Bu Isti ya. Para sahabat, jangan khawatir jika sahabat ada pertanyaan, topik juga yang ingin diangkat seputar pendidikan, hubungan keluarga, teman, dan pasangan, itu bisa ketik di kolom komen atau melalui email kami di ngobrolsamaibu@gmail.com. Terima kasih banyak Bu Isti untuk sharingnya hari ini, dan jangan lupa para sahabat untuk bisa subscribe, like, dan share Ngobrol Sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.